老子今日不杀你，看在叶无忧的份上，等老子有了肉身，恢复了修为。他是司徒呢？或者小娃娃，老子是谁？晚辈炼魂宗遁天。真以为我先移死？哼，先移众将。刚才愣着干什么？赶紧跑啊！走！撤！快撤！拿他们后人显摆。若是他们死了，天地珠是天地，我不清楚如何才能取出。气焰沸腾燃烧，我出手。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Rinnegan Immortal episode ke-96. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin berhadapan duel melawan Chen Feng, yang singkatnya Walin bisa mengalahkan Chen Feng dengan mudah. Dan setelahnya Walin bersama dengan penetua Ditian kembali ke sekte pemurnian untuk penerobosan Walin karena transformasi jiwa. Sedangkan di tempat lain dari pihak Forsaken Immortal, mereka berniat untuk membangkitkan para anggota Forsaken Immortal yang memiliki 10 daun untuk bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka agar bisa mengalahkan para pihak Suzakusar. Sedangkan untuk pihak Suzakusar yaitu Zukwezi, ia kemarin pergi ke tempat dari sekte pemurnian untuk mendapatkan bendera 1 miliar dari penetua Ditian, dan penetua Ditian tidak mau menyerahkan bendera itu, yang membuat mereka berdua melakukan pertarungan duel. Yang pertarungan duel tersebut pada akhirnya Zukwezi yang lebih unggul, dan di saat penetua Ditian berada di kondisi yang terpojok, Walin pun terbangun dengan telah berhasil penerobosan ranah transformasi jiwa, dengan sekaligus Walin sekarang dikendalikan oleh jiwa asal dari gurunya Walin yaitu Situnan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Walin yang mengeluarkan aura kekuatan besar sampai membuat Zukwezi terpental. Hal ini pun membuat Zukwezi kaget karena ia tahu Walin seharusnya tidak memiliki kekuatan sebesar ini. Apalagi aura kekuatan yang dirasakan diketahui oleh Zukwezi, aura kekuatan ini hanya dimiliki oleh orang yang memiliki pelatihannya sangat lama. Ia pun bertanya kepada Walin siapa Walin ini. Situnan justru bertanya kembali kepada Zukwezi, Zukwezi pemimpin dari Suzakusar yang keberapa? Zukwezi pun menjawab ia merupakan pemimpin yang ke-14. Dan setelahnya pun Situnan menyuruh kepada Zukwezi untuk segera mundur dan kembali ke Suzakusar. Singkatnya, Zukwezi mengetahui orang yang mengendalikan Walin merupakan Situnan yaitu Suzaku yang keempat. Hal ini seketika membuat Zukwezi ketakutan, dan Zukwezi pun mematuhi perintah dari Situnan untuk mundur kembali ke Suzakusar. Tetapi Situnan juga menyuruh kepada Zukwezi untuk menghukum dirinya sendiri yaitu dengan memotong 3 jarinya. Zukwezi menerima perintah itu, ia pun memotong 3 jarinya. Dan setelahnya pun Zukwezi pergi dari sana. Dan Zukwezi pergi masih dengan ia masih mengambil jarum, yaitu merupakan fragmen dari penetua keempat sekte pemurnian. 他是司徒呢？ 老子是谁？ 晚辈炼魂宗遁天。 Walin terbangun dan Walin pun memperkenalkan Situnan kepada Dutian yang merupakan Suzakuzi generasi kedua. Mendengar hal itu membuat Dutian menjadi sangat kaget dan juga sekarang mengerti kenapa Zukwezi sebelumnya kabur, karena ternyata takut dengan Situnan yang merupakan Suzakuzi yang kedua. Setelahnya pun Situnan mengatakan kepada Dutian bahwasanya ia telah mengetahui jasa-jasa yang telah dilakukan Dutian kepada Walin dan juga
dirinya, yaitu membantu Walin menerobos ranah transformasi jiwa dan sampai membangunkan jiwa asalnya si Tunan. Sebagai ucapan terima kasih, si Tunan akan mengambil kembali jarum dari fragmen penetua keempat yang sebelumnya telah diambil oleh Ziquezi dan membantu mendirikan sekte pemurnian kembali. Mendengar hal itu pun membuat Dutian menjadi sangat senang, dan sekaligus hal ini menjadi berita gembira terakhir bagi Dutian karena Dutian sekarang energi kehidupannya juga sangat lemah, dan Dutian mengikuti jejak dari para gurunya, yaitu untuk menjadi belahan fragmen untuk peningkatan dari bendera 1 miliar. Dan di saat prosedur itu kita diperlihatkan juga sedikit dengan recap dari penetua Dutian yang waktu ia masih kecil sampai menjadi anggota dari sekte pemurnian yang diangkat oleh gurunya dan lalu menjadi penerus sang guru, dan sekarang mengikuti jalan terakhir dari sang guru, yaitu menjadi belahan fragmen untuk meningkatkan bendera 1 miliar. 师尊， 我定不负所托。 Walinya melihat kepergian gurunya, berjanji kepada sang guru bahwasanya ia akan mengikuti pesan-pesan dari gurunya, yaitu menjayakan sekte pemurnian dan juga menjaga bendera 1 miliar. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Forsaken Immortal, yang di sana tampak dari pihak manusia mencoba untuk melawan para pihak Forsaken Immortal dengan mereka yang akan mencoba untuk menghancurkan pohon, yang dimana pohon ini merupakan pohon yang akan membangkitkan anggota dari Forsaken Immortal sampai 10 daun, dan mereka mencegah hal itu dengan mencoba untuk menghancurkannya. Tetapi pohon itu dijaga oleh anggota Forsaken Immortal yang memiliki kekuatan 9 daun, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Sedangkan untuk Walin bersama dengan si Tunan, mereka berdua juga telah merasakan pertempuran besar di Forsaken Immortal, dan di sini si Tunan mengetahui mengenai pohon yang digunakan oleh para pihak Forsaken Immortal, dan juga si Tunan teringat dengan teknik pemberian dari gurunya, yaitu Ye Wuyou alias Suzakushi pertama untuk bisa memurnikan kekuatan dari pohon Forsaken Immortal untuk menjadi peningkatan budidaya dirinya sendiri. Dan di sini si Tunan ingin mencoba mendapatkan kekuatan pohon tersebut, yaitu dengan mengambil pohon yang di bagian utara. Dan setelahnya pun si Tunan mengajak kepada Walin untuk pergi ke pohon utara itu. Dan di pohon utara masih terjadi pertarungan antara penetua keempat dari Forsaken Immortal melawan kultivator manusia. 嫌疑中将。 Yang di sana penetua keempat Forsaken Immortal bisa memojokkan pihak manusia dengan kekuatan pohon mereka, dan di saat penetua keempat ingin menghabisi pihak manusia dengan kekuatannya, tiba-tiba saja kekuatan dari pohon mereka tidak bisa digunakan. Hal ini pun membuat penetua keempat menjadi kebingungan, dan penetua keempat Forsaken Immortal melihat di pohon itu, dan ternyata di sana adanya si Tunan yang mengambil kekuatan dari pohon mereka, yaitu dengan si Tunan yang mengambil buah-buahan yang berada di pohon tersebut. Hal ini pun membuat penetua keempat menjadi sangat marah karena pohon itu telah lama mereka jaga tetapi malah diambil oleh si Tunan buahnya, dan mereka pun langsung merubah target dengan mereka yang mengejar si Tunan, sedangkan pihak kultivator manusia mengambil kesempatan ini untuk mereka mundur. Si Tunan dikejar oleh penetua keempat Forsaken Immortal, yang pada akhirnya si Tunan pergi ke tempat persembunyian yang di sana adanya Walin juga bersembunyi di sana. Yang setelahnya si Tunan masuk ke tempat persembunyiannya, membuat penetua keempat dari Forsaken Immortal tidak bisa menemukan keberadaan dari si Tunan, seakan si Tunan menghilang begitu saja. Yang teknik ini sendiri merupakan teknik warisan dari Suzakusar yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Suzakusar yang pertama. Setelahnya pun Walin bertanya kepada gurunya rencana apa yang akan dilakukan oleh gurunya selanjutnya. Gurunya menjawab ia ingin untuk mengembalikan kekuatannya di kondisi primanya, yang setelahnya ia akan menghajar para anggota Forsaken Immortal untuk menuntut balas dendam kepada mereka. Dan juga setelahnya Walin bertanya, 若是他们死了，天女珠
是天，我不清楚如何。 Apakah si Tunan ingin mengambil kembali mutiara Tian yang sebelumnya diberikan oleh si Tunan kepada Wang Lin? Tetapi Wang Lin tidak tahu bagaimana cara untuk melepaskan mutiara Tian ini karena mutiara ini telah menyatu dengan kesadaran Wang Lin. Si Tunan menjawab kalau benda itu boleh disimpan oleh Wang Lin karena bagi si Tunan sendiri benda itu telah menjadi aib bagi si Tunan. Wang Lin pun berterima kasih kepada si Tunan. Si Tunan menjawab jika Wang Lin ingin membalas terima kasihnya, maka Wang Lin bisa membantu dirinya untuk mencarikan wadah baru bagi si Tunan. Wang Lin menjawab adanya murid berbakat dari Suzakusar yang bernama Chan Feng yang cocok kepada si Tunan. Tetapi si Tunan tidak tertarik untuk mengambil tubuh dari anggota Suzakusar. Si Tunan pun mencari sendiri dengan kekuatannya yang pada akhirnya si Tunan melihat adanya tubuh anak kecil yang bagi si Tunan tubuh itu sangat bagus, yang dimana tubuh anak kecil itu sendiri merupakan anak jahat milik Sun Tai. Si Tunan ingin mengambil tubuh tersebut yang lalu pun mereka berdua pergi ke tempat dari tubuh anak jahat. 小崽子，小崽子，将祖灵炼化，我就能。 Tetapi di tengah perjalanan mereka lagi-lagi dikejar oleh penetua keempat dari Forsaken Immortal yang masih tidak terima dengan si Tunan yang telah mengambil buah mereka. Si Tunan sama sekali tidak takut dengan pengejaran yang dilakukan oleh penetua keempat Forsaken Immortal itu. Bahkan si Tunan mempermainkan penetua keempat tersebut dengan mempermainkan penetua keempat itu karena penetua keempat itu tidak mampu untuk menyusul si Tunan dan juga Wang Lin. Singkatnya mereka berdua telah sampai di tempat dari tubuh anak jahatnya Sun Tai, yang di sana si Tunan memiliki ide untuk menjebak penetua keempat dan juga mempersiapkan tubuh dari anak jahatnya Sun Tai sebagai tubuh barunya. Yang di sini Wang Lin juga membantu si Tunan, dan singkat cerita Wang Lin bersama dengan si Tunan bisa mempersiapkan kedua tubuh mereka berdua. 沸腾燃烧，我出手。从肉身和问鼎修为。 yaitu dengan penetua keempat dari Forsaken Immortal dan juga tubuh anak jahatnya Sun Tai dapat mereka tangkap. Hal ini pun membuat si Tunan menjadi sangat senang karena dengan hal ini maka bisa membantu si Tunan untuk mempercepat mengembalikan kekuatannya. Tetapi di sini si Tunan cukup kaget dengan Wang Lin karena Wang Lin dapat menerobos ranah transformasi jiwa dan dapat beradaptasi dengan ranah ini. Padahal Wang Lin memiliki alam Ji ekstrim. Wang Lin pun menjawab kalau dirinya telah memisahkan alam Ji ekstrim dari tubuhnya, yang lalu pun Wang Lin mengeluarkan alam Ji ekstrimnya. Melihat hal ini membuat si Tunan cukup kaget karena Wang Lin yang bisa memisahkan alam Ji-nya dari tubuhnya, yang hal ini cukup jarang terjadi. Dan setelahnya si Tunan memberitahu kepada Wang Lin cara untuk bisa meninggalkan Suzakusar, yang dimana hal itu membutuhkan harta khusus yang dimiliki oleh Suzakusar. Awalnya harta tersebut dipikirkan oleh si Tunan sebagai harta yang tidak ada dan tahayul saja, tetapi si Tunan sekarang mengetahui harta tersebut ada, yang harta tersebut dimiliki oleh penguasa besar dari bintang Suezen, yang dimana selama seseorang memiliki harta tersebut maka orang itu dapat menghabisi siapapun yang ia mau dengan bayaran berupa jiwanya sendiri, dan harta tersebut disegel di Suzakusar. 要命魂被修行之精吸收，抹杀其上一切想杀，否则别无他法。修行之精封印，将命魂从中抽出。 Jadi selama harta tersebut disegel, maka Suzakusar tidak akan bisa mengotak-atik harta itu. Tetapi jika segel tersebut dirusak oleh Suzakusar, maka harta itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka semua. Si Tunan mengatakan kalau ia tidak ingin memikirkan masalah ini lebih dalam lagi sebelum dirinya memulihkan kekuatannya. Jadinya si Tunan sekarang ingin memulihkan kekuatannya dan juga memperbolehkan Wang Lin untuk pergi karena si Tunan bisa untuk menjaga dirinya sendiri di tempat ini. Wang Lin memahaminya, dan di sini Wang Lin masih memikirkan mengenai harta tersebut karena harta itu memiliki potensi besar bahkan bisa mengancam hidupnya Wang Lin. Wang Lin tidak ingin nyawanya dipertaruhkan di harta tersebut, dan Wang Lin akan memikirkan cara untuk menghadapi masalah ini. Dan setelahnya pun cerita dari Renegade Immortal episode ke-96 bersambung, dan kita akan melanjutkan lagi cerita ini di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 滚吧！老子今日不杀你！看在叶无忧的份上，等老子有了肉身，恢复了修为。他是司徒呢？这小娃娃，老子是谁？晚辈炼魂宗遁天。